Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sparta dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, pada malam ini, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Nadia Syahda Farinka yang dengan NIM 2020 1211 040 dan saya sendiri Novel Sari Panegara dengan NIM 2020 1211 048 dan ada Resnandia Norman Hidayat dengan NIM 2020 1211 064 dan ada Fadil Muharram dengan NIM 2020 11 11 072 dengan tema interest rate risk yang pertama. Next. Pada LO yang pertama atau learning objective pertama ada introduction. Pada bab ini dimulai dengan pembahasan tentang kebijakan moneter Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat yang merupakan penentu utama risiko suku bunga. Seperti yang akan kita diskusikan nanti, pada tahun 2008 sampai 2015, The Fed dalam upaya untuk mengatasi krisis keuangan yang parah dan ekonomi yang perlahan membaik sesudahnya, menurunkan target suku bunga Fed Fund ke kisaran antara 0 dan 1/4 dari 1% dan menurunkan diskonnya. Tingkat jendela menjadi 0,5% hingga 2010 dan 0,75% hingga 2015. Ketika The Fed pertama kali menurunkan suku bunga ini, ia mengumumkan akan mempertahankan suku bunga pada tingkat rendah ini selama beberapa tahun karena ekonomi pulih dari krisis keuangan. Dengan jaminan bahwa suku bunga akan tetap stabil, risiko suku bunga selama periode ini relatif rendah. Namun, saat ekonomi pulih dan atau inflasi muncul, risiko suku bunga akan terjadi sekali lagi menjadi risiko yang signifikan bagi lembaga keuangan untuk dikelola. Next. Bab ini juga menganalisis metode sederhana yang digunakan untuk mengukur resiko suku bunga lembaga keuangan, yaitu model harga ulang atau model repricing, atau funding gap berkonsentrasi pada dampak perubahan suku bunga pada pendapatan bunga bersih atau net interest income lembaga keuangan, yang merupakan selisih antara pendapatan bunga dan beban bunga lembaga keuangan. Karena kesederhanaannya, lembaga penyimpanan atau depository institution yang lebih kecil, sebagian besar dari mereka masih menggunakan model ini sebagai ukuran utama risiko suku bunga. Sampai baru-baru ini, regulator Bank Amerika Serikat puas mendasarkan evaluasi mereka terhadap eksposur risiko suku bunga bank pada model repricing. Namun, seperti yang dijelaskan nanti di bab ini, model penetapan harga ulang memiliki beberapa kelemahan serius. Next. Meskipun jarang digunakan lagi oleh lembaga keuangan, model maturitas adalah upaya pertama untuk memasukkan dampak perubahan suku bunga pada keseluruhan nilai pasar aset dan kewajiban lembaga keuangan, dan pada akhirnya nilai bersihnya itu bernilai. Pada awal tahun 2000-an, Bank for International Settlements atau organisasi bank sentral utama dunia mengeluarkan dokumen konsultatif menyarankan model standar yang digunakan oleh regulator dalam mengevaluasi eksposur risiko suku bunga bank. Pendekatan yang disarankan secara tegas didasarkan pada akuntansi nilai pasar dan model durasi. Ketika regulator bergerak untuk mengadopsi model-model ini, bank-bank besar yang memegang sebagian besar total aset di industri perbankan telah mengadopsinya sebagai ukuran utama risiko suku bunga. Selain itu, jika relevan, bank dapat diizinkan untuk menggunakan model berbasis nilai pasar mereka sendiri untuk menilai risiko suku bunga dari banking book. Next. Maksudnya selanjutnya ada LO2, the level and movement of interest rate. Next. Sementara banyak faktor yang mempengaruhi tingkat dan pergerakan suku bunga. Strategi kebijakan moneter bank sentral lah yang paling langsung mendasari tingkat dan pergerakan suku bunga yang pada gilirannya mempengaruhi biaya dana dan pengembalian aset lembaga keuangan. Bank sentral di Amerika Serikat adalah Federal Reserve atau The Fed melalui operasi pasar terbuka hariannya seperti membeli dan menjual obligasi treasury dan tagihan treasury. Fed berusaha untuk mempengaruhi jumlah uang beredar, inflasi, dan tingkat suku bunga, terutama suku bunga jangka pendek. Pada gilirannya, perubahan suku bunga berdampak pada keputusan ekonomi seperti apakah akan mengkonsumsi atau menabung. Next. Ketika Fed merasa perlu untuk memperlambat ekonomi, ia memperketat kebijakan moneter dengan
mengambil tindakan yang menaikkan suku bunga. Akibat normalnya adalah penurunan pengeluaran bisnis dan rumah tangga, terutama yang dibiayai dengan kredit atau pinjaman. Sebaliknya, jika pengeluaran bisnis dan rumah tangga menurun sejauh The Fed merasa perlu untuk merangsang ekonomi, hal itu memungkinkan suku bunga turun atau kebijakan moneter ekspansif. Penurunan suku bunga mendorong peminjaman dan pengeluaran. Misalnya pada bulan Desember 2008, ketika ekonomi AS jatuh ke dalam depresi terdalamnya sejak depresi hebat atau Great Depression, The Fed dalam langkah bersejarah secara tak terduga mengumumkan bahwa mereka akan menurunkan suku bunga The Fed Fund targetnya ke kisaran antara 0 dan 1/4 dari 1% dan menurunkan tingkat diskonto menjadi 0,5% tingkat terendah sejak tahun 1940-an. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Syahda. Selanjutnya saya Nadia Syahda Farinka dengan NIM 2020-12-11-040 akan melanjutkan. Bahkan hingga tahun 2015, karena berlanjutnya pelemahan ekonomi, The Fed mengumumkan akan mempertahankan suku bunga Fed Fund di bawah 1%. Intinya itu selama suku bunga tetap rendah dan Fed membuat pernyataan bahwa ia tidak bermaksud menaikkan suku bunga, risiko suku bunga rendah. Sebaliknya, perhatian krisis untuk manajemen risiko suku bunga adalah kapan Fed menaikkan suku bunga. Berikut gambar 81 menunjukkan suku bunga T-bills AS 3 bulan untuk periode 1965 sampai 2015. Sementara tindakan Federal Reserve sebagian besar ditargetkan pada suku bunga jangka pendek, terutama suku bunga dana federal. Perubahan suku bunga jangka pendek biasanya masuk ke seluruh struktur suku bunga berjangka. Next. Sementara tindakan Federal Reserve sebagian besar ditargetkan pada suku bunga jangka pendek, terutama suku bunga dana federal. Perubahan suku bunga jangka pendek biasanya masuk ke seluruh struktur suku bunga berjangka. Keterkaitan antara suku bunga jangka pendek dan suku bunga jangka panjang dan teori struktur suku bunga berjangka dibahas dalam lampiran bab ini. Perubahan suku bunga jangka pendek biasanya masuk ke seluruh struktur jangka suku bunga. Keterkaitan antara suku bunga jangka pendek dan suku bunga jangka panjang dan teori struktur suku bunga berjangka dibahas dalam lampiran bab ini. Perubahan suku bunga jangka pendek biasanya masuk ke seluruh struktur jangka suku bunga. Next. Berikut tabel tentang suku bunga US Treasury Bills tahun 1965 sampai 2015. Next. Selain dampak Fed terhadap suku bunga melalui strategi kebijakan moneternya, peningkatan tingkat integritas pasar keuangan selama dekade terakhir juga mempengaruhi suku bunga. Integrasi pasar keuangan meningkatkan kecepatan perubahan suku bunga dan volatilitas yang terkait ditransmisikan antar negara, membuat kontrol suku bunga AS oleh Federal Reserve lebih sulit dan kurang pasti daripada sebelumnya. Peningkatan arus globalisasi pasar keuangan dalam beberapa tahun terakhir telah membuat pengukuran dan pengelolaan risiko suku bunga menjadi perhatian utama yang dihadapi oleh banyak manajer LK modern. Next. Tingkat dan volatilitas suku bunga serta peningkatan integrasi pasar keuangan dunia membuat pengukuran dan pengelolaan risiko suku bunga menjadi salah satu isu utama yang dihadapi oleh manajer LK. Selanjutnya itu, Bank for International Settlement mensyaratkan DI untuk memiliki sistem pengukuran risiko suku bunga yang menilai pengaruh perubahan suku bunga baik pada pendapatan maupun nilai ekonomi. Sistem ini memberikan ukuran yang berarti dari tingkat exposure risiko suku bunga DI saat ini dan harus mampu mengidentifikasi setiap exposure berlebihan yang mungkin timbul. Next. Selanjutnya ada LO3 yang berjudul model repricing. Next.
Model penetapan harga ulang atau kesenjangan pendanaan adalah model sederhana yang digunakan oleh LK kecil, sehingga sebagian besar di Amerika Serikat. Model ini pada dasarnya adalah nilai buku analisis arus kas akuntansi, kesenjangan harga ulang antara pendapatan bunga yang diperoleh dari aset FI dan beban bunga yang dibayarkan atas kewajibannya, atau pendapatan bunga bersihnya selama periode waktu tertentu. Ini kontras dengan model jatuh tempo dan durasi berbasis nilai pasar yang dibahas dalam lampiran bab ini dan pada bab 9 nanti. Di bawah pendekatan repricing gap, bank komersial melaporkan laporan panggilan mereka setiap 3 bulan. Laporan sensitivitas suku bunga yang menunjukkan kesenjangan repricing untuk aset dan kewajiban dengan berbagai jatuh tempo. Misalnya itu, next. Yang pertama 1 hari, yang kedua lebih dari 1 hari sampai 3 bulan, yang ketiga lebih dari 3 bulan sampai 6 bulan, yang keempat lebih dari 6 bulan sampai 12 bulan, yang kelima lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun, yang keenam lebih dari 5 tahun. Bank melaporkan kesenjangan di setiap kelompok jatuh tempo dengan menghitung sensitivitas tingkat setiap aset atau RSA dan setiap kewajiban atau RSL di neracanya masing-masing. Nilai sensitivitas di sini berarti bahwa aset atau liabilitas dihargai ulang pada atau mendekati suku bunga pasar saat ini dalam jangka waktu tertentu. Penetapan harga ulang dapat menjadi jadi seperti berikut. Hasil dari perpanjangan aset atau liabilitas, misalnya pinjaman dilunasi pada atau sebelum jatuh tempo, dan dananya digunakan untuk menerbitkan pinjaman baru dengan kurs pasar saat ini, atau dapat terjadi karena aset atau liabilitas tersebut merupakan variabel instrumen tingkat, misalnya itu hipotek tingkat variabel yang tingkat bunganya disetel ulang setiap triwulan berdasarkan pergerakan tingkat suku bunga utama. Tabel 81 menyajikan laporan sensitivitas suku bunga sederhana yang menunjukkan kesenjangan penentuan harga aset dan liabilitas dari FI yang dikategorikan ke dalam masing-masing dari 6 kelompok jatuh tempo yang telah ditentukan sebelumnya. Keuntungan dari modal repricing terletak pada nilai informasinya dan kemudahannya dalam menunjukkan kepaparan pendapatan bunga bersih atau exposure laba terhadap perubahan suku bunga dalam kelompok jatuh tempo yang berbeda. Misalnya, sebuah FI memiliki selisih negatif 10 juta dolar antara aset dan liabilitasnya yang dinilai ulang dalam 1 hari. Aset dan kewajiban yang dinilai ulang setiap hari kemungkinan besar merupakan pinjaman antar bank di dana federal atau pasar perjanjian pembelian kembali. Dengan demikian, celah negatif RSA dan RSL untuk periode ini terpapar risiko reinvestasi dengan memegang aset jangka pendek relatif terhadap kewajiban. FI menghadapi ketidakpastian tingkat bunga yang dapat menginvestasikan kembali dana yang dipinjam selama periode yang lebih lama. Dengan demikian, penurunan suku bunga selama periode ini akan menurunkan pendapatan bunga bersih FI, yaitu pendapatan bunga akan berkurang lebih dari beban bunga secara khusus. Next. Untuk rumusnya, delta A NII sama dengan perubahan pendapatan bunga bersih pada maturity bucket. Saya celah sama dengan ukuran dolar dari kesenjangan antara nilai buku aset yang sensitif terhadap suku bunga dan liabilitas yang sensitif terhadap suku bunga dalam kelompok jatuh tempo. Selanjutnya delta R sama dengan perubahan tingkat suku bunga yang berdampak pada aset dan liabilitas. Next. Dalam wadah pertama ini, jika selisihnya negatif 10 juta dolar,
dan suku bunga jangka pendek seperti dana FIT dan suku bunga repo naik 1%. Perubahan tahunan dalam pendapatan bunga bersih FI di masa depan adalah delta NI sama dengan minus 10 juta dikali 0,01 sama dengan minus 100.000 dolar, yaitu kesenjangan negatif dan risiko refinansi yang terkait mengakibatkan hilangnya pendapatan bunga bersih sebesar 100.000 dolar untuk FI. Yes. Selanjutnya akan dibacakan oleh Resnandia. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Oke, maaf jika sedikit berisik soalnya saya sedang di luar, sedang menunggu adik saya. Saya melanjutkan apa yang dibahas oleh Nadia. Pendekatan ini sangat sederhana dan intuitif. Ingat bagaimanapun dari bab 7 dan besar kami tentang risiko suku bunga, bahwa modal atau kerugian nilai pasar juga terjadi ketika suku bunga naik. Efek kerugian modal yang diukur dengan model jatuh tempo dan durasi dikembangkan dalam lampiran 8A. Bab ini ada di 9E dan di bab 9 tidak diperhitungkan dalam model penetapan harga ulang. Alasannya adalah bahwa dalam dunia akuntansi, nilai buku, model repricing, nilai aset dan liabilitas dilaporkan pada mereka bersejarah nilai atau biaya. Dengan demikian, perubahan suku bunga hanya mempengaruhi pendapatan bunga saat ini atau beban bunga, yaitu pendapatan bunga bersih pada laporan laba rugi FI. Daripada nilai pasar, aset, dan kewajiban mereka, pada neraca 2, manajer FI juga dapat memperkirakan gap kumulatif atau C gap pada berbagai kategori atau bucket repricing. Kesenjangan bunga kumulatif yang umum adalah kesenjangan repricing 1 tahun yang diperkirakan dari tabel 8-1 sebagai next. C gap sama dengan min 10 juta dolar ditambah min 10 juta dolar ditambah min 15 juta dolar ditambah 20 juta dolar sama dengan min 15 juta dolar. Jika delta R saya adalah rata-rata perubahan tingkat suku bunga yang mempengaruhi aktiva dan kewajiban yang dapat dinilai kembali dalam waktu 1 tahun, pengaruh kumulatif terhadap pendapatan bunga bersih bank adalah delta NI saya dalam kurung CGAP dalam kurung delta R saya sama dengan min 15 juta dikali 0,01 sama dengan min 150.000. Kita sekarang dapat melihat bagaimana seorang manajer FI akan menghitung selisih 1 tahun kumulatif dari neraca. Ingatlah bahwa manajer bertanya, akankah atau dapatkah aset atau liabilitas ini diubah tingkat bunganya dalam tahun depan? Jika jawabannya ya, itu adalah aset atau liabilitas yang sensitif terhadap suku bunga. Jika jawabannya tidak, itu tidak sensitif terhadap tingkat. Pertimbangan neraca sederhana yang dihadapi manajer FI pada tabel 8-2, alih-alih jatuh tempo awal, jatuh tempo adalah yang tersisa pada aset dan kewajiban yang berbeda pada saat kesenjangan repricing diestimasi. Aset yang sensitif terhadap tarif melihat ke bawah sisi aset neraca pada tabel 8-2. Kita melihat aset sensitif suku bunga atau RSA 1 tahun berikut ini. Satu, pinjaman konsumen jangka pendek 50 juta. Harga ini akan diganti pada akhir tahun dan hanya membuat cut off 1 tahun. 2, T-bills 3 bulan sama dengan 30 juta. Ini di reprice pada saat jatuh tempo rollover setiap 3 bulan. T-note 6 bulan, 35 juta dolar. Ini di reprice pada saat jatuh tempo rollover setiap 6 bulan.
Misalnya obligasi 30 tahun yang dibeli 10 tahun yang lalu ketika tarifnya 13% akan dilaporkan memiliki nilai buku akuntansi yang sama seperti ketika tarifnya 7%. Dengan menggunakan nilai pasar, keuntungan dan kerugian nilai aset dan kewajiban akan tercermin dalam neraca saat kurs berubah. 3. Perhatikan bahwa perubahan nilai dolar dan campuran aset dan kewajiban yang peka terhadap suku bunga atau perubahan SIGAP juga mempengaruhi laba bersih LK. Berikut adalah tabel 8-2 saldo FI sederhana lembar dalam jutaan dolar, di mana aktifanya sebesar 50, pinjaman konsumen jangka pendek, pinjaman konsumen jangka panjang sebesar 25, tagihan treasury 3 bulan sebesar 30, catatan treasury 6 bulan sebesar 35, obligasi negara 3 tahun sebesar 70, 10 tahun hipotek dengan suku bunga tetap sebesar 20, 30 tahun hipotek dengan suku bunga mengambang, tarif disesuaikan setiap 9 bulan sebesar 40 dan jumlah sebesar 270. Lalu di kewajiban ada modal saham tetap sebesar 20, giro 40, tabungan buku tabungan 30, CD 3 bulan 40, akseptasi bankir 3 bulan sebesar 20, kertas komersial 6 bulan 60, deposito berjangka 1 tahun 20, deposito berjangka 2 tahun 40, dan total sama 270. Hipotek suku bunga mengambang 30 tahun sama dengan 40 juta dolar. Ini adalah harga ulang, yaitu tingkat hipotek diatur ulang tiap 9 bulan. Dengan demikian, aset jangka panjang ini adalah aset yang peka terhadap suku bunga dalam konteks model repricing dengan cakrawala repricing 1 tahun. Menjumlahkan keempat item ini menghasilkan total aset sensitif tingkat 1 tahun RSA sebesar 155 juta. Aset 115 juta yang tersisa tidak sensitif terhadap suku bunga selama jangka waktu repricing 1 tahun. Yaitu perubahan tingkat suku bunga tidak akan mempengaruhi ukuran pendapatan bunga yang dihasilkan oleh aset ini selama tahun berikutnya. 4. Meskipun 115 juta pinjaman konsumen jangka panjang, obligasi treasury 3 tahun dan 10 tahun, hipotek suku bunga tetap menghasilkan pendapatan bunga, ukuran pendapatan yang dihasilkan tidak akan berubah selama tahun depan karena suku bunga aset ini tidak diharapkan untuk berubah, yaitu mereka diperbaiki selama tahun depan. Melihat ke bawah sisi liabilitas neraca pada tabel 8-2, kami melihat item liabilitas berikut secara jelas cocok dengan uji sensitivitas suku bunga atau repricing 1 tahun. 1, jadi 3 bulan 40 juta, ini jatuh tempo dalam 3 bulan dan diberi harga ulang saat rollover. Akseptasi bankir 3 bulan 60 juta, ini juga jatuh tempo dalam 3 bulan dan diberi harga ulang saat rollover. Surat berharga 6 bulan 60 juta ini matang dan diberi harga ulang setiap 6 bulan. Deposito berjangka 1 tahun 20 juta ini mendapatkan harga ulang tepat di akhir cakrawala kesenjangan 1 tahun. Kewajiban sensitif tingkat. Menjumlahkan keempat item ini menghasilkan liabilitas sensitif suku bunga RSL 1 tahun sebesar 140 juta. Sisa 130 juta tidak sensitif terhadap tingkat selama periode 1 tahun. 20 juta dalam modal ekuitas dan 40 juta dalam bentuk giro,
lihat pembahasan berikut, tidak membayar bunga dan karena itu diklasifikasikan sebagai pembayaran tanpa bunga. 30 juta dalam tabungan buku tabungan, lihat pembahasan berikut, dan 40 juta dalam deposito berjangka 2 tahun, menghasilkan beban bunga untuk tahun berikutnya. Tetapi tingkat beban bunga yang dihasilkan tidak akan berubah jika tingkat suku bunga umum berubah. Jadi kami mengklasifikasikan item ini sebagai rate di dalam kewajiban sensitif. Kami berasumsi bahwa aset tidak dapat ditarik sepanjang tahun dan tidak akan ada pembayaran di muka. Limpasan lihat di bawah, pada hipotek dalam waktu 1 tahun. Perhatikan bahwa giro atau rekening transaksi pada umumnya tidak termasuk sebagai RSL. Kami dapat membuat argumen yang kuat untuk mendukung dan menentang penyertaan mereka sebagai kewajiban yang sensitif terhadap suku bunga. Tingkat bunga eksplisit pada giro adalah 0 berdasarkan peraturan. Selanjutnya, meskipun bunga eksplisit dibayarkan pada rekening transaksi seperti rekening sekarang, tarif yang dibayarkan oleh LK tidak berfluktuasi secara langsung dengan perubahan tingkat suku bunga umum, terutama ketika tingkat tarif umum meningkat. Selain itu, banyak giro bertindak sebagai endapan inti untuk LK, artinya mereka adalah sumber dana jangka panjang. Meskipun tidak membayar bunga eksplisit, giro membayar bunga implisit karena LK tidak memungut biaya yang sepenuhnya menutupi biaya layanan giro mereka. Selanjutnya, jika suku bunga naik, individu menarik atau lari giro mereka memaksa bank untuk menggantinya dengan dana yang berimbal hasil lebih tinggi, berbunga dan sensitif terhadap suku bunga. Hal ini kemungkinan besar terjadi ketika suku bunga instrumen alternatif tinggi dalam lingkungan seperti itu. Biaya peluang untuk menyimpan dana di rekening giro cenderung lebih besar daripada di lingkungan dengan suku bunga rendah. Untuk inklusi dapat dibuat meskipun plafon peraturan Federal Reserve pada tingkat maksimum yang akan dikenakan untuk rekening ini dihapuskan pada bulan Maret. Bank masih jarang menyesuaikan tingkat ini, namun penabung cenderung menarik dana dari rekening ini ketika tarif naik, memaksa bank melakukan penggantian dana yang lebih mahal. 4 liabilitas yang diberi harga ulang 40 tambah 20 tambah 60 tambah 20 berjumlah 140 juta. Dan 4 aset yang diberi harga ulang 50 tambah 30 tambah 35 tambah 40 berjumlah 155. Mengingat hal ini, kesenjangan repricing kumulatif 1 tahun si gap untuk bank adalah gap aset sensitif suku bunga 1 tahun dikurangi kewajiban sensitif suku bunga 1 tahun sama dengan RSA kurang RSL, di mana 155 juta dikurangi 140 juta sama dengan 15 juta. Seringkali LK menyatakan sensitivitas suku bunga sebagai persentase aset, biasanya disebut sebagai rasio kesenjangan. Ya, sama dengan 0,056 sama dengan 5,6%. Sama dengan 270 juta. Rasio kesenjangan sama dengan CGA. Untuk inklusi, mengekspresikan repricing gap dengan cara ini berguna karena memberitahu kita, satu, arah exposure resiko suku bunga, si gap positif atau negatif, dan 2, skala exposure yang ditunjukkan dengan membagi gap dengan ukuran aset institusi. Dalam contoh kami, FI memiliki RSA 5,6% lebih banyak daripada RSL. Dalam bucket saat 1 tahun dan kurang sebagai persentase dari total aset. Versi rasio gap ini digunakan oleh regulator. 5. Laporan repricing Federal Reserve secara tradisional memandang rekening transaksi dan rekening tabungan buku tabungan sebagai kewajiban yang tidak sensitif terhadap suku bunga seperti yang telah kami lakukan dalam contoh ini. Namun dengan pertumbuhan internet dan persaingan dari reksadana pasar uang, mobilitas dana ini
sangat sensitif terhadap suku bunga relatif yang dibayarkan oleh bank dibandingkan LK non-bank lainnya seperti reksadana pasar uang. Izin minum teman-teman. Berikut adalah perspektif industri risiko suku bunga Wells Fargo dan Company. Sumbernya berasal dari Wells Fargo dan perusahaan formulir 10/Q Maret 2015. Dan kita mendapatkan dari sumbernya yaitu www.wellis.media.com/asset/pdf/about/investor/relation/SEC feelings/2015/first quarantine 10. Jadi teman-teman karena di sini kurang jelas kan bisa langsung melihat dari sumber yang sudah saya jelaskan tadi dan bisa langsung dibaca sendiri. Next. Untuk mengukur risiko suku bunga 6, tabel 8/3 menunjukkan laporan sensitivitas suku bunga untuk Security Federal Court berkantor pusat di Aiken, South Carolina untuk tahun 2014. Dalam laporan ini, Security Federal melaporkan repricing gap untuk periode mulai dari 3 bulan hingga 10 tahun. Kotak perspektif industri memperlihatkan, teman-teman izin minum dulu, suara saya sedikit serak. Baik, akan saya ulangi biar lebih jelas. Untuk mengukur rasio suku bunga 6, tabel 8/3 menunjukkan laporan sensitivitas suku bunga untuk Security Federal Court berkantor pusat di Aiken, South Carolina untuk tahun 2014. Dalam laporan ini, Security Federal melaporkan repricing gap untuk periode mulai dari 3 bulan hingga 10 tahun. Kotak perspektif industri memperlihatkan beberapa masalah yang dipertimbangkan Wells Fargo dalam mengevaluasi resiko suku bunganya. Pilihan jangka waktu yang digunakan untuk mengukur risiko suku bunga sangat penting untuk mengelola risiko ini. Periode penetapan harga ulang yang terlalu lama mencakup banyak sekuritas yang diberi harga ulang pada waktu yang berbeda dalam periode penetapan harga ulang. Artinya ini melebih-lebihkan sensitivitas tingkat neraca dan memberikan FI terkena risiko bunga. Next. Ya, ini adalah tabel inklusi, tabel 8/3 Security Federal Court laporan sensitivitas suku bunga 2014. Di mana kita bisa lihat di 3 bulan pertama yaitu efek beragun hipotek sebesar 105,29. Lebih dari 3 sampai 12 bulan bergeser nilainya menjadi 87.905. Lalu lebih di bulan 1 sampai 3 jadi 92.031. Lalu lebih di 3/5 menjadi 45.733. Lebih 5 sampai 10 di 13.367. Lebih dari 10 tahun sebesar 9.090. Totalnya sebesar 348.255. Lalu tersedia untuk dijual dengan nilai wajar, yaitu efek beragun hipotek tersedia untuk dijual sebesar 87.309. Lalu ada 17.819 lebih dari 3 sampai 12 bulan, lalu lebih 1 sampai 3 tahun sebesar 54.244, lebih 3 sampai 5 tahun itu 27.982, lalu lebih dari 5 sampai 10 tahun sebesar 43.230, lebih dari 10 tahun sebesar 8.269, sehingga memiliki total sebesar 238.853. Selanjutnya di efek investasi.
efek investasi tersedia untuk dijual dengan nilai wajar sebesar 87.954, lebih dari 3 sampai 12 bulan. Sebentar, karena di tempat saya baru Isya, izin untuk off sebentar karena ada azan, teman-teman. Ya, sudah, agendanya sudah selesai. Selanjutnya adalah aset produktif bunga lainnya sebesar 2.252, lalu lebih 3 sampai 12 bulan sebesar 100, lebih 1 sampai 3 sebesar 1.995, lebih dari 3 sampai 5 bulan 3 tahun sebesar tidak ada, lebih dari 5 sampai 10 tahun enggak ada, lalu lebih dari 10 tahun tidak ada. Sehingga totalnya adalah 4.347. Sehingga total aset produktif bunga sebesar 278.044, lalu lebih dari 3 sampai 12 bulan sebesar 115.477, lebih dari 1 sampai 3 tahun sebesar 157.318, lebih dari 3 sampai 5 tahun sebesar 85.505, lebih dari 5 sampai 10 tahun sebesar 110.204, dan lebih dari 10 tahun sebesar 38.900. Lalu totalnya adalah 785.448. Selanjutnya adalah liabilitas berbunga. Deposito akun sertifikat yaitu 39.860. Lebih dari 3 sampai 12 bulan sebesar 102.630. Lebih dari 1 sampai 3 tahun di 79.755. Lebih dari 3 sampai 5 tahun sebesar 31.006. Lebih dari 5 sampai 10 tahun tidak ada, lebih dari 10 tahun tidak ada, sehingga totalnya 253.251. Di akun sekarang 4.380 di 3 bulan pertama, lalu 13.143 di 3 sampai 12 bulan, lebih dari 1 sampai 3 tahun 70.089, lebih dari 3 sampai 5 tahun sebesar tidak ada, lebih dari 5 sampai 10 tahun tidak ada, lebih dari 10 tahun tidak ada. Sehingga totalnya adalah 87.611.
Rekening pasar uang 37.571 3 bulan pertama, 115.061 di lebih dari 3 sampai 12 bulan, 82.187 lebih dari 1 sampai 3 tahun. Habis itu lebih 3 sampai 5 tidak ada, lebih 5 sampai 10 tahun tidak ada, lebih dari 10 tahun tidak ada. Sehingga total adalah 234.819. Rekening tabungan pernyataan sebesar 1.431 di 3 bulan pertama, 4.293 di 3 sampai 12 bulan, lalu lebih dari 1 sampai 3 tahun itu 22.899, tidak ada yang lebih dari 3 sampai 5 tahun, di lebih 5 sampai 10 tahun juga tidak ada, lebih dari 10 tahun juga tidak ada. Sehingga total adalah 28.623. Lalu adalah pinjaman adalah 18.678, 10.000 di 3 sampai 12 bulan, lebih dari 1 sampai 3 bulan sebesar 32.900, lebih 3 sampai 5 tahun sebesar 5.000, lebih 5 sampai 10 tahun tidak ada, lebih 10 tahun 6.084. Sehingga totalnya adalah 72.462. Total kewajiban berbunga 3 bulan pertama 101,920, lebih dari 3 sampai 12 bulan 245.126, lebih dari 1 sampai 3 tahun sebesar 287.830, lebih dari 3 sampai 5 tahun 36.006, lebih dari 5 sampai 10 tahun sebesar tidak ada, lebih dari 10 tahun 6.084, totalnya 676.966. Next. Untuk inklusi, sebagai contoh, perhatikan bank yang mengukur eksposur risiko suku bunga hanya dalam jangka waktu 1 tahun dan memiliki gap repricing sebesar $0 selama 1 tahun. Izin off sebentar karena sedang komat. Oke, selanjutnya adalah namun jika bank memiliki RSA 50 juta lebih banyak daripada RSL yang dihargai ulang dalam 6 bulan pertama tahun ini dan kewajiban 50 juta lebih banyak daripada aset yang dihargai ulang selama 6 bulan terakhir, bank tersebut akan terkena perubahan suku bunga yang terjadi dalam tahun. Dalam analisis kesenjangan, bank akan menunjukkan kesenjangan repricing 0 dalam tahun tersebut. Plus 50 plus dalam kurung minus 50 sama dengan 0. Tapi aset dan kewajiban bank tidak cocok dalam ember. Dan oleh karena itu bank terkena risiko suku bunga jelas semakin pendek tentang perhitungan gap bracket semakin kecil. Masalah ini sebaliknya. Periode penempatan harga ulang yang terlalu singkat mengabaikan pertimbangan eksposur risiko bunga, aset dan liabilitas yang ditetapkan ulang dalam periode segera. Setelah akhir periode penetapan harga kembali, artinya ini mengecilkan sensitivitas tingkat neraca. Next. Perubahan tarif yang setara pada RSL dan RSL. SIGAP memberikan ukuran sensitivitas suku bunga FI tabel 8/4 menyoroti hubungan antara SIGAP dan perubahan NII. Saat perubahan suku bunga untuk RSA sama dengan perubahan suku bunga untuk RSL misalnya, seketika SIGAP positif atau FI memiliki lebih banyak RSA daripada RSL. NII akan naik ketika suku bunga naik dari 1 tabel 8/4 karena pendapatan bunga meningkat lebih dari beban bunga. Next. Terlihat dari persamaan ini bahwa semakin besar nilai absolut SIGAP, semakin besar terlihat persamaan ini bahwa semakin besar nilai absolut SIGAP, semakin besar ekspektasi perubahan NII, yaitu semakin besar kenaikan atau penurunan pendapatan bunga FI relatif terhadap beban bunga. Secara umum, ketika SIGAP positif, perubahan NII berhubungan positif dengan perubahan suku bunga. Jadi FI ingin SIGAP-nya menjadi positif ketika suku bunga diperkirakan akan naik. Sebaliknya ketika SIGAP negatif, jika suku bunga naik dengan jumlah yang sama untuk RSA dan RSL baris 3 tabel 8/4, NII akan turun karena FI memiliki lebih banyak RSL daripada RSA.
Jika suku bunga turun secara merata untuk RSL dan RSL baris 4 tabel 84, NII akan meningkat ketika sigap negatif. Ketika suku bunga turun, beban bunga berkurang lebih dari pendapatan bunga. Secara umum ketika sigap negatif, perubahan NII berhubungan negatif dengan perubahan suku bunga. Jadi FI ingin sigapnya menjadi negatif ketika suku bunga diperkirakan turun. Kami menyebut hubungan ini sebagai efek sigap. Next, Mas. Selanjutnya adalah LO4 yang akan dibacakan oleh Fadil. Kepada Fadil Muharram saya serahkan. Baik, selanjutnya weakness of the repricing model. Terlepas dari kenyataan bahwa model risiko suku bunga ini digunakan oleh sebagian besar lembaga penyimpanan di Amerika Serikat. Model repricing memiliki 4 kekurangan utama. Yang pertama, mengabaikan efek nilai pasar dari perubahan suku bunga. Model ini over negatif. Yang ketiga, gagal menangani masalah limpasan aset dan liabilitas yang tidak sensitif terhadap suku bunga dan pembayaran di muka, dan mengabaikan arus kas dari aktivitas di luar neraca. Selanjutnya, market value effect. Perubahan suku bunga memiliki efek nilai pasar selain efek pendapatan pada nilai aset dan liabilitas. Artinya, nilai sekarang dari arus kas, aset, dan liabilitas berubah. Selain bunga langsung diterima atau dibayarkan atas aset dan liabilitas tersebut, karena suku bunga berubah, faktanya nilai sekarang atau dan jika relevan harga pasar dari hampir semua aset dan kewajiban pada neraca LK berubah seiring dengan perubahan suku bunga. Model repricing mengabaikan efek nilai pasar secara implisit, mengasumsikan pendekatan akuntansi nilai buku. Dengan demikian, repricing gap hanya sebagai ukuran exposure resiko suku bunga sebenarnya dari FI. Ukuran risiko suku bunga berbasis nilai pasar. Kami menyoroti dampak pengabaian efek nilai pasar terhadap kemampuan untuk secara akurat mengukur keseluruhan risiko suku bunga LK. Selanjutnya, average aggregation. Masalah pendefinisian bucket pada rentang jatuh tempo mengabaikan informasi mengenai distribusi aset dan liabilitas dalam bucket tersebut. Misalnya, nilai dolar RSA dan RSL dalam rentang keranjang jatuh tempo apapun mungkin sama. Namun, secara rata-rata, liabilitas dapat dinilai ulang menjelang akhir rentang bucket, sedangkan aset dapat dinilai ulang pada awal. Dalam hal ini, perubahan suku bunga akan berdampak pada arus kas aset dan liabilitas yang tidak akan diukur secara akurat dengan pendekatan repricing gap. Ya, contoh sederhana untuk bucket 3 bulan hingga 6 bulan pada gambar 8.3. Perhatikan bahwa 50 dolar juta lebih banyak RSA daripada RSL. Dihargai antara bulan 3 dan 4. Sementara 50 juta dolar lebih banyak RSL daripada RSA dihargai antara bulan 5 dan 6. FI dan laporan sensitivitas suku bunganya akan menunjukkan kesenjangan repricing 0 untuk 3 bulan. Hingga bucket 6, plus 50 minus 50 sama dengan 0. Tapi seperti yang bisa Anda lihat dengan mudah, aset dan kewajiban FI adalah tidak cocok dalam bucket. Jelas, semakin pendek tentang perhitungan gap bucket, semakin kecil masalah ini. Jika seorang manajer FI menghitung celah bucket 1 hari ke depan, ini akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang paparan pendapatan bunga bersih terhadap perubahan suku bunga.
dilaporkan, banyak LK besar memiliki sistem internal yang menunjukkan kesenjangan repressing pada hari tertentu di masa mendatang, atau waktu 252 hari, waktu 1329 hari, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulator memeriksa pelaporan kesenjangan repressing hanya pada rentang jatuh tempo yang relatif luas, manajer AFI dapat menetapkan sistem informasi internal untuk melaporkan pola harian kesenjangan tersebut di masa depan. Selanjutnya, the problem of runoffs. Dalam model repricing sederhana yang dibahas sebelumnya, kami mengasumsikan bahwa semua pinjaman konsumen jatuh tempo dalam 1 tahun atau semua hipotek konvensional jatuh tempo dalam 30 tahun. Pada kenyataannya, FI terus memulai dan menghentikan pinjaman konsumen dan hipotek saat ia menciptakan dan menghentikan simpanan. Misalnya saat ini beberapa hipotek jatuh tempo asli 30 tahun, mungkin hanya tersisa 1 tahun sebelum jatuh tempo, yaitu mereka berada di tahun ke-29. Selain itu, pinjaman ini dapat terdaftar sebagai hipotek 30 tahun dan termasuk sebagai tidak pekat terhadap suku bunga. Namun terkadang akan dibayar di muka lebih awal karena memegang hipotek membiayai kembali hipotek mereka atau menjual rumah mereka. Dengan demikian, hasil yang dihasilkan akan diinvestasikan kembali dengan harga pasar saat ini dalam 3 tahun tersebut. Selain itu, bahkan jika aset atau liabilitas tidak sensitif terhadap suku bunga, hampir semua aset liabilitas akibatnya, misalnya hipotek jangka panjang membayar pokok dan atau bunga kembali ke FI pada tahun tertentu. Akibatnya, FI menerima limpasan arus kas dari portofolio yang tidak sensitif terhadap suku bunga yang dapat diinvestasikan kembali pada suku bunga pada saat ini. Artinya, komponen arus kas limpasan dari aset atau liabilitas yang tidak sensitif terhadap suku bunga ini sendiri juga sensitif terhadap suku bunga. Manajer FI dapat mengenai hal ini dengan mudah dalam model repricing dengan mengidentifikasi Baik, saya ulangi biar lebih jelas. Dalam model repricing sederhana yang dibahas sebelumnya, kami mengasumsikan bahwa semua pinjaman konsumen jatuh tempo dalam 1 tahun atau semua hipotek konvensional jatuh tempo dalam 30 tahun. Pada kenyataannya, FI terus memulai dan menghentikan pinjaman konsumen dan hipotek saat ia menciptakan dan menghentikan simpanan. Misalnya saat ini beberapa hipotek jatuh tempo asli 30 tahun, mungkin hanya tersisa 1 tahun sebelum jatuh tempo, yaitu mereka berada di tahun ke-29. Selain itu, pinjaman ini dapat terdaftar sebagai hipotek 30 tahun atau dan termasuk sebagai tidak peka terhadap suku bunga, namun terkadang akan dibayar di muka lebih awal karena pemegang hipotek membiayai kembali hipotek mereka dan atau menjual rumah mereka. Dengan demikian, hasil yang dihasilkan akan diinvestasikan kembali dengan harga pasar saat ini dalam tahun tersebut. Selain itu, bahkan jika aset atau liabilitas tidak sensitif terhadap suku bunga,
hampir semua aset dan liabilitas, misalnya hipotek jangka panjang, membayar pokok dan atau bunga kembali ke FI pada tahun tertentu. Akibatnya, FI menerima limpasan arus kas dari portofolio yang tidak sensitif terhadap suku bunga yang dapat diinvestasikan kembali pada suku bunga pasar saat ini. Artinya, komponen arus kas limpasan dari aset atau liabilitas yang tidak sensitif terhadap suku bunga ini sendiri juga sensitif terhadap suku bunga. Manajer FI dapat menangani hal ini dengan mudah dalam model repricing dengan mengidentifikasi untuk setiap item aset dan liabilitas perkiraan arus kas dolar yang akan habis dalam tahun depan, dan menambahkan jumlah ini ke nilai aset dan liabilitas yang sensitif terhadap suku bunga. Selanjutnya, cash flows from off balance sheet activities. RSA dan RSL yang digunakan dalam model repricing umumnya hanya mencakup aset dan kewajiban yang tercantum di neraca. Perubahan suku bunga juga akan mempengaruhi arus kas pada banyak instrumen off balance sheet. Misalnya, FI mungkin telah melindungi risiko suku bunganya dengan kontrak suku bunga jangka berjangka. Sebagai minat perubahan suku bunga, kontrak berjangka ini sebagai bagian dari proses pendanaan ke pasar menghasilkan arus kas harian atau baik positif atau negatif untuk FI yang dapat mengimbangi exposure gap di neraca. Arus kas yang mengimbangi ini dari kontrak berjangka diabaikan oleh model repricing sederhana dan dapat dimasukkan ke dalam model. Saya kembalikan. Apakah ada tambahan dari Noval, Adil atau Nadia? Kiranya ada yang belum disampaikan, boleh langsung aja ditambahkan teman-teman. Mungkin menambahkan sedikit dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman. Kesimpulannya, jadi pada bab ini, pada bab 7 tentang resiko suku bunga yang pertama, kita membahas 3 hal, yaitu repricing model, yang kedua maturity model, dan yang ketiga itu ada maturity matching dan interest rate risk, yang dimana repricing model itu kan sama aja disebut juga funding gap model. Itu model dimana menganalisis repricing gap, selisih antara aset atau yang suku bunganya akan di-reprice atau berubah pada periode tertentu di masa mendatang, atau biasa disebut dengan RSA atau rate sensitive asset, dengan liabilities yang suku bunganya akan diubah juga pada periode tertentu di masa mendatang. Nah, rate sensitivity itu kan artinya adalah aset atau liability yang di-reprice atau diubah pada tingkat suku bunga pasar yang berlaku saat ini untuk setiap maturity bucket-nya. Atau berapa lama manajer lembaga keuangan harus menunggu perubahan tingkat bunga sekarang dari setiap aset atau liability. Ketika suku bunganya itu meningkat, berarti net interest income-nya atau pendapatan bersih dari bunganya itu akan menurun. Begitupun jika suku bunganya menurun, maka pendapatan bersih dari bunganya itu akan meningkat. Nah, repricing model ini juga punya beberapa kelemahan. Yang pertama, mengabaikan pengaruh perubahan interest rate terhadap market value aset dan liability. Terus yang kedua juga over agregat atas jumlah rate sensitive aset dan liability, sehingga mengabaikan distribusi aset dan liability setiap maturity bucket-nya. Yang ketiga juga mengabaikan problem run off, di mana ada sebagian aset jangka panjang dan liability yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun masih tetap dikelompokkan dalam aset dan liability lebih dari 1 tahun, sehingga terjadi kesalahan dalam menentukan sensitive rate dari RSA dan RSL, karena RSA dan RSL itu biasanya diambil dari akun-akun yang paling lama itu 1 tahun jatuh temponya. Dan juga kelemahan yang terakhir itu ada
Dalam RSA dan RSL digunakan hanya memasukkan aset dan liability yang on balance sheet. Sedangkan yang off balance sheet itu tidak seperti derivatif, itu berarti tidak dimasukkan. Nah, habis itu yang kedua, maturity model itu untuk mengatasi kelemahan utama dari repricing model tadi yang sudah dijelaskan ada 4 yang menilai aset dan liabilities dengan menggunakan book value. Kan seharusnya dinilai dengan fair value atau nilai pasar. Tidak boleh menggunakan kurs historis. The maturity model juga memperhitungkan dampak perubahan suku bunga terhadap market value dari aset dan liabilities. Dari risiko suku bunga ini juga kita dapat mengetahui bahwa untuk menentukan keputusan masyarakat terutama apalagi rumah tangga untuk ketika suku bunganya naik maka masyarakat biasanya akan melakukan saving, ketika suku bunganya turun mereka akan melakukan spending karena kan untuk membayar bunganya berarti rendah ketika suku bunganya turun. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan untuk kesimpulan dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman. Sekiranya ada yang ingin ditambahkan lagi, dipersilakan. Saya kembalikan pada Reza. Oke, apakah dari Nadia atau Fadil ada tambahan? Cukup, Enggak Bung. cukup. Oke, kalau sekiranya sudah tidak ada tambahan dari Fadil ataupun Nadia, saya rasa penjelasan kami pada malam hari ini sudah cukup. Sekiranya ada pertanyaan bisa langsung saja di komen di YouTube-nya Pak Sparta. Serta jika ada kesalahan kata atau kekurangan materi yang kita sampaikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir batin, selamat lebaran, dan terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Selamat malam.